kepada anaknya Yakub Ismail, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Ibrahim itu. Belum ada Muhammad bin Abdullah belum. Tapi kalau Muhammad tadi yang ini, ya, jadi supaya bisa dibedakan, biarlah menjadi tanda tanya besar. Apa bedanya Muhammad yang datang kepada Adam dengan Muhammad bin Abdullah? Oke, Nabi Musa, surat 10 ayat 84. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar orang yang muslim. Ya, kalau kamu orang muslim, ya. Musa juga mengajak umatnya untuk menjadi muslim. Jadi, umatnya Musa bukan Yahudi ya, umatnya Musa bukan Yahudi, umatnya Musa muslim. Nah, Nabi Nuh beragama Islam, Nabi Ibrahim dengan anak cucunya beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, Nabi 5 ayat 111. Dan ingatlah ketika aku lihatkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Maka mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya, saksikan bahwa kami adalah muslim, orang-orang yang berserah diri. Dari Nabi Nuh, Ibrahim dan keluarganya. Ini Nabi Musa, ini Nabi Isa. Semua mengajarkan umatnya untuk menjadi umat Islam. Menjadi umat Islam. Surat 22 ayat 78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah membeli kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyang Ibrahim. Dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segala manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Muslim sejak dahulu, bukan hanya datang Muhammad bin Abdullah baru ada Muslim, bukan, sejak dahulu, sejak Ibrahim, bahkan sejak Nabi Nuh itu Nabi Nuh duluan ada daripada Ibrahim. Dia sudah diwasiatkan untuk menjadi umat Islam, mati dalam keadaan Islam. Jadi Muslim semua. Nabi-nabi yang membawakan ajaran Allah pasti ajaran Islam, karena agama dari Allah hanya satu. Namanya Islam. Aneh itu kalau ada nabi lain mengajarkan agama yang berbeda dengan agama Islam. Seandainya pada Tuhan itu ada lagi agama yang lain, nah ini mungkin Tuhan yang perlu dikoreksi. Jadi insyaallah Islam, agama sejati adalah Islam. Surat 3 ayat 83. Surat 3 ayat 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Hal apa yang ada di langit dan di bumi berkembali kepadanya dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Semua yang di langit dan di bumi berserah diri. Semua yang di langit dan yang di bumi berserah diri. Ini kata Allah ya.
Hanya bedanya ada yang sukarela dan ada yang terpaksa. Apa itu berserah diri? Muslim. Jadi kalau mau cari non-muslim, jangan cari di bumi. Karena kata Allah, semua yang di langit, ya mungkin malaikat dengan jin, semua yang di bumi, ya manusia ini, semua berserah diri, semua muslim. Jadi tidak ada bahasa kita, bahasa non-muslim tidak ada. Karena non-muslim tidak ada di bumi. Kecuali kita bantah firman Allah baru ya. Oke, sepakat nih. Kalau sepakat kita lanjut. Saya katakan tidak bisa belajar ilmu hikmah kalau masih ada satu orang musuh. Ingat, satu orang saja yang kita katakan itu selain muslim adalah kafir. Ya, itu hadis Nabi itu betul juga, itu selain muslim adalah kafir. Tapi ingat, tidak ada muslim, tidak ada kafir yang di bumi ya, tidak ada. Semua yang di langit dengan yang di bumi berserah diri kepada Allah. Hanya bedanya ada yang berserah diri secara terpaksa, dipaksa, mau tidak mau harus datang. Ada yang sukarela, serahkan dirinya. Itu dia, jadi semuanya muslim. Dengan ajaran kitab yang Allah turunkan ini, harapannya adalah supaya semua berserah diri secara sukarela. Jangan dipaksa-paksa. Karena semua yang dipaksa itu sakit. Sakit itu yang dipaksa, sakit. Tidak bisa tidak, harus kembali kepada Allah. Wah, tidak ada persiapan. Jangan dulu sekali tarik. Nah, sakit. Karena mautnya sakit. Tapi kalau berserah diri memang, begitu mau dicabut, assalamualaikum, disambut dia. Bukan dicabut nyawanya, disambut kehadirannya. Keselamatan bagimu. Masuklah ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Itu di bedanya. Jadi semua yang ada di bumi ini sekarang yang kita pahami adalah muslim. Di antara yang muslim ini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Yang sudah tahu beri pengetahuan kepada yang belum tahu dengan dasar bahwa kita adalah satu diri kah atau kita adalah saudara. Tapi kalau musuhan memang dari awalnya, bagaimana caranya kita mau berdakwah? Kalau semua pintar, semua mengetahui ilmu ini, atau semua beriman, katakan begitu, semua beriman, tidak akan jalan itu dakwah. Di mana ceramah di masjid. Orang di masjid itu ya orang-orang beriman yang datang di masjid. Ya, kemudian surat 42 ayat 13. Surat 42 ayat 13. Dan dia telah mensyariatkan kepada agama yang telah diberikannya dan azan telah diberikannya kepada dan apa yang telah kami syariatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu bukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia kehendaki kepada kamu dan memberi petunjuk kepadanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ya. Sudah mulai padat-padat. Mudah-mudahan setan tidak menggoda kita. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran itu jangan berpikir setan tidak bekerja. Bekerja terus bagaimana caranya ini tidak selesai ini, ya, supaya pemahamannya terputus, kemudian ya tidak berguna pengajian. Ada saja jalan ya, sebentar ada undangan. Ya, undangan lebih penting daripada pengajian. Akhirnya tertunda, tidak berhasil, setan menang. Kita baca ulang yang tadi. Kayaknya kurang didengar. Surat 42 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Ia Allah telah mensyariatkan kepada agama yang telah diwasiatkan